Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Dengan kudrah dan iradah Allah lah pada malam hari ini kita bisa dipertemukan di sini untuk yang kedua kali. Kita bermohon meminta kepada Allah, mudah-mudahan lagenyo bedayo dikumpulkan oleh Allah bak malamnya, mudah-mudahan nantinya kita akan saling mencari di hari akhirat, kita saling memanggil, mudah-mudahan kita akan dikumpulkan dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiullah, assalamu alayka ya Habibullah. Alhamdulillah Pak Isi baru umroh Pak. Baru umroh, belum keringat. Kenapa saya ucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiullah, assalamu alayka ya Habibullah. Begitu kita ucapkan seolah-olah Nabi ada bersama kita. Ini Pak Isi. Begitu kita masuk dalam makamnya Rasulullah di sana di Madinah, seolah-olah Nabi sudah melihat kita dan berada di samping kita, menitis air mata kita. Karena pada suatu hari Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, beliau mengucapkan kata-kata, saya sangat rindu kepada saudara-saudaraku. Padahal di situ ada para sahabat waktu itu, sehingga sahabat terkejut. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Makanya sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang engkau rindukan? Sahabatmu? Kami kan di sini semua sahabatmu. Kamu nyumanmu sahabat bro ya Rasulullah. Tetap Rasulullah mengatakan, saya rindu kepada sahabatku. Sekali lagi para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami sahabatmu. Siapa sahabatmu sebenarnya? Rasulullah mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, mereka adalah orang yang tidak bersamaku. Hana ngendong, hana pernah diikut menjamaah ngendong, kata Rasulullah. Tidak pernah bersama-sama dengan saya, tapi mereka mengikuti sunnah-sunnahku, kata Rasulullah. Soalnya lo, drone, umi-umi, ayah-ayah kita semua ini ditunggu oleh Rasulullah. Makanya rajin-rajinlah kita berselawat kepada baginda. Kita berharap nantinya Rasulullah lah yang akan menjadi syafaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Salam kepada keluarganya dan sahabat beliau sekalian. Yang Tuhan muliakan, Bapak Bisi, kemudian Pak Imu, kemudian Tuha Pun, kemudian seluruh kaum bapak-bapak, kaum ayah, kaum umi, kemudian yang saya hormati rekan-rekan saya dari Koramil 10 Tanah Luas, dan ini ada adik saya yang dari Simpang Ulin. Kebetulan beliau ini selalu membuat berita tentang kegiatan saya. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat sedang sholat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baga aku sama yang Tarawih? Biasa. Apa biasa nih undang yang Tarawih di Korea? Nyarami tahu enggak? Dulu kalau kalian tahu yang Tarawih. Pak Jul Khaidir, nyarami jamaah. Makanya agak lumrin lucu. Baik aja udah. Waktu yang tuh yang kalian undang di Matang mana? Bukhuli pangsi imu pelage pra ya bagahlah. Jadi ini agak yang penting kita mahratnya tetap terjaga. Jangan sampai kita membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat mahratnya tidak terjaga. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang sholat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu. Kebetulan malamnya malam ke-10. Malam ke-10 yaitu 10 pertama rahmat ataupun berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan
di malam 10 ini sudah banyak yang kita kerjakan. Salah satunya yaitu kita melaksanakan tadarus, mungkin membaca Al-Quran. Tidak kita membaca di manasah, kita membaca di rumah. Mudah-mudahan hari ke-9 atau ke-10 sudah mencapai kita membaca Al-Quran setidaknya kaidah menuju kudido. Ya, nyoku kana itu mau pulau. Ya. Jadi menyelok waktu baca Al-Quran nanti baca mungkin urun-urun dan puisi. Kita membaca Al-Quran biar enggak buru-buru, biar enggak merasa terpaksa, terpaksa baca Al-Quran, santai baca Al-Quran. Tipji no. Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.662 ayat. Juz pertama terdiri dari 141 ayat. Dari 1 sampai 141. Nak mangat nak baca Al-Quran behe tu disebilian nak taman leher tujuh. Jadi contoh sebelum sholat isya tadi tak baca 12 ayat. Nah, 12 ayat. Lir isya 12 ayat. Menan seterusnya. Jadi satu waktu sholat 28 ayat. 141 dibagi 5 waktu sholat 28 ayat kita baca. Wate tapo wate luhu. Nah, sebelum dan sebelum. Ana he menyebut dah ayat sang 5 minit handuk punya baca sholat. Dia agak. Banyak tu minit. Nah, handuk kan. Tapi yang dapat sama malamnya 7 tapi tengok kita baca. Nah, kadang-kadang salah. Nah, biasanya hidup alhamdulillah di kantor ada Al-Quran di kantor. Kemudian HP punya Al-Quran. Ya, ini nggak mudah. Ada tandai ayat berapa saya. Nah, sambil kita duduk-duduk di warung, yang penting kita menjaga wudu. Kita jaga ilmu ya. Nah, kita baca Al-Quran. Jadi alhamdulillah yang tik kita baca Al-Quran, gampang khatam Al-Quran. Baik ucih pak masjid atau pak melatah baca. Ya, nama-nama yang. Nah, alhamdulillah orang yang waktu ramai menang jamaah bagi pak masjid. Anu dong jamaah. Long dua lewat kali ke ide ceramah. Jadi saya sekarang tiap malam keliling terawih. Waktu malam pertama saya terawih di Masjid Jami jam 11 baru siap. Oh tidak baru lihat. Kemudian malam kedua kebetulan saya jadi imam di Masjid Al-Fitrah Korem. Nah, kemudian malam ketiga saya sholat di Masjid Syuhada Manggedung. Jadi keliling biar tahu itu semua. Keliling Pak Syuhada Manggedung. Kemudian malam 4 saya disuruh pulang ke kampung ke tepi kapur. Pak Masjid Rauzatul Jannah di Yudang Imu Mina. Ya, malam ke-4. Malam kelima Pak Al-Mutakin Habu Tengah. Malam ke-6 Pak Darussalam Habu Selatan. Malam ke-7 Pak Musola Kodim. Kebetulan Musola Kodim baru kali ini ada sholat tarawih. Kemudian kemarin malam ke-8 belum sembahyang tarawih. Nah, nyoba belum lakukan. Nah, jadi istilahnya biar kita tahu, biar paham. Jangan kita tinggalkan ibadah ini. Jangan kita tinggalkan. Kemudian malam ketiga Ramadan subuhnya saya memberi materi di Masjid Meraksa At-Taqwa Blamana. Malam keempat subuhnya di Masjid Baitur Rahman Luxmawe. Nah, kemudian terus alhamdulillah tadi dipercayakan menjadi khatib di Masjid Al-Khalifah Ibrahim Matangguli. Ya, ada kalian dulu. Ini jadi mendendra yang ini. Nah, payah mendendra lagi. Nah, kita dendra Kapolsta Pak dan Ramil, Kapolsek Pak Camat payah kita beliau. Apalagi menyuwi khatib. Nah, anjir. Tapi alhamdulillah karena dengan ilmu lah kita dihormati, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena baca loreng, baca sentrayang bukan, tetapi karena ilmu akan menjaga kita. Kalau kita punya harta, kita yang menjaga harta. Tapi kita harus berilmu. Sehingga alhamdulillah wajahnya dulu lalu yakut cukup apa. Terakhir lu yakut Pak Abu di Simpang Nama. Nah, di Simpang Nama Busanul Arifin. Nah, alhamdulillah. Tapi kita istiqomah. Kadang-kadang nasi beliau yakut sampai dia 15. Guyudang ilmu dia ada. Guyud pegah habar dia ada. Nah, tapi itulah
Semua kita sudah ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat sedang sholat tarawih itu selesai dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yo Bang Cun pegang. Jadi bulan puasa ini sebenarnya yang paling penting bagi kita yaitu menahan diri. Puasa kan dibacakan nama Pak Syekh tadi bahwa diwajibkan kepada orang-orang yang beriman berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, sehingga diharapkan kamu takwa. Apakah itu puasa? Puasa menahan diri daripada makan dan minum dan menahan diri daripada yang membatalkan puasa. Nah, ini kan ada punya bak mathaila ini ada pun awalnya bak mathaila. Nah, mandung dia ngomong, tapi saling-saling mengingatkan sehingga kita tidak lupa. Nah, jadi yang saya bilang tadi menahan diri dari hawa nafsu. Nyo takalan kipan wate Allah menciptakan hawa nafsu. Yang kedua, Allah menciptakan akal dan menciptakan hawa nafsu. Begitu Allah mau menciptakan akal, Allah berfirman. Allah memanggil akal. Hai akal, kemari, kata Allah. Akal datang. Kemudian Allah menyampaikan lagi, berbalik kamu akal, berbalik dia, patuh dia akal. Kemudian Allah bertanya kepada akal, soga solo, ya kata Allah. Nah, kata akal, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu, ciptaanmu. Nah, sehingga Allah mengatakan bahwa engkaulah sebaik-baik makhluk akal. Berpegang dalam Al-Quran bertanya, akal kita kedepankan, kita akan melebihi daripada malaikat. Tetapi kalau akal kita belakangkan, kita akan lebih rendah daripada binatang. Kemudian begitu Allah menciptakan hawa nafsu, hai nafsu datanglah, diam saja dia. Iim rawai, ditanya oleh Allah, ma ana wa anta thokah tholu. Apa dijawab sama nafsu? Saya, kamu, lung, kakak. Akhirnya Allah mengambil nafsu, dimasukkan ke dalam neraka selama 100 tahun, dibakar di sana. Setelah 100 tahun diangkat lagi, dihadapkan lagi dengan Allah dengan pertanyaan yang sama, ma'ana wa ma'anta, siapa kamu dan siapa saya. Nafsu tetap menjawab, saya, kamu. Nah, terakhir Allah memasukkan akal ke dalam tempat yang sangat lapar. Nah, sertutur. Begitu diangkat oleh Allah, dihadapkan lagi, ditanya oleh Allah, siapa kamu dan siapa saya. Baru nafsu menjawab, saya adalah ciptaanmu, kamu adalah Tuhanku. Nah, nyan makanya diciptakanlah puasa sehingga kita bisa menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, contoh ini ada puasa bek tamu kibah. Nah, bek tak ceritakan aib orang, bek tak sampaikan aib orang, padahal aib kita juga banyak. Nah, kaum muslimin dan muslimat sidang sholat isya dan sholat tarawih yang dimuliakan Allah 5 menit itu. Nah, bek itu apa? Yang penting ku yang tak pegang, buta ingat. Nah, jadi setidaknya nanti kalau saya sudah tidak ada, mungkin tukulung awal atau drone awal, nanti di akhirat sana kita saling mencari. Setidaknya Pak Gesi kerja kayak kalian. Pak dan Ramin, rupanya mantan dalam neraka maksudnya. Dia nak kehun itu. Niat Pak dan Ramin nak gedang itu punggung muncul ya Allah membah gitu. Setidaknya itulah kita akan menjadi sahabat mulai dari dunia sampai akhirat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang perlu kita benarkan, yang pertama sekarang ibadah sholat kita, sembahyangnya yang paling penting. Karena berpegang oleh Nabi, inna awwala yuhasabun nasu liyaumil qiyamah min a'malihimus sholat. Sesungguhnya amalan yang pertama akan dihisab, diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Menyembayang kita kabudoi, insyaallah pekerjaan lain akan benar. Yang pun bayang, beda puasa matangan ada sembayang. Yang lagi tak pegak rumah, tak pulih bubung oleh tiang anak pandai pandai pada bubung pandai jauh tiang benar ini.
Nyo contoh lu buka tamsila. Nyo lumat abong aqua. Nyo tamsila. Nyo untuk jadi pelajaran. Rukun Islam ada 5. Nyo kan dia pernah rukun Islam kan. Tapi dia tanya apa SMP, baik pulau umum. Katanya rukun Islam hay sini. Kalau ada rukun ibadah. Rukun Islam yang kita tanya lupa ya. Nah, rukun Islam ada 5. Ini rukun Islam. Ini agama. Ini agama Islam. Ini rukun Islam. Rukun Islam yang pertama, bunyal Islamu ala khamsin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa itaiz zakat wal haji wa shaumi ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rukun Islam didirikan daripada 5 tiang. Mengucap 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat sehari selama 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah, ini umpamakan kita ambil sekarang dari belakang. Ini kan rukun Islam, ini agama. Kita ambil dari belakang, melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji tidak kita laksanakan. Karena kenapa? Ibadah haji kan kadang-kadang sanggup, nggak ada dana, kita nggak ada uang. Nah, begitu kita nggak melaksanakan ibadah haji orang fakir adalah melaksanakan sholat Jumat. Nah, masih kuat agama kita nggak melaksanakan ibadah haji, agama kita masih kuat. Kemudian yang selanjutnya membayar zakat. Kita membayar zakat, nanti di akhirnya kita membayar zakat. Begitu zakat tidak kita bayar, dalam hukum Islam ada orang yang berhak membayar zakat, ada orang yang berhak menerima zakat. Kayaknya juga. Nah, yang hak menerima dan hak bayar. Kita tidak mampu membayar zakat karena kita fakir atau miskin. Lepaslah kita membayar zakat. Masih kuat agama kita? Masih terpegang agama kita. Kemudian yang ketiga, yang ini kita laksanakan sekarang, melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Salah satu golongan orang yang dirindukan surga adalah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Puasain fi syahri Ramadan. Jadi begitu puasa kita tidak melaksanakan. Puasa kita laksanakan bagi orang yang mampu, orang yang sudah tua, yang sakit, yang uzur tidak melaksanakan puasa, nanti kita ganti di lain tempat. Lepas puasa kita masih terpegang agama kita, masih kuat agama kita, masih bisa dipegang. Nah, begitu yang kedua, rukun Islam yang kedua kita lupa. Hana tak terbayang, tinggal tak terbayang. Apa yang terjadi dengan air aqua yang saya pegang? Ya, lu kuliah terbayang. Karena kita malam, rebu, bekak, hancur. Begitulah tamsilannya. Begitu kita tidak melaksanakan ibadah sholat, tidak ada bedanya kita dengan kafir. Nyonya kadang-kadang uling bertanya uling. Bantadu ngomong kafir pak gede. Di kota, banyak kota, betul wak kafir. Nah, begitu mendengarkan suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu tadu ya. Kai kamat di hadapan budak-budak. Kali itu mayang masih di kolon budak. Sekarang kita tanya, apa beda orang kafir dengan kita orang Islam? Punya hati berbayar. Wa izkulna lil malaikati surah Al-Baqarah ayat 27. Nah, berpegang di Allah surah Al-Baqarah ayat 34. Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam. Malaikat sujud dalam artian sujud kan sujud neo takzim. Kemudian Allah memanggil iblis, sujudlah kamu kepada Adam. Iblis tidak mau sujud. Ya, tak munya bertanya mana ada sampai ya. No, dia sebetulnya pegahnya bukan ulun 16, ulun 12. Munya 16 no kan bayar dulu. Cuma tamsilan ai tengok nak pangat tak pegah dulu. Begitu bertanya mana ada sembahyang. Ya, togat iblis ngan bertanya. Iblis haitim sujud kepada Adam. Allah dia sujud, takut dia kepada Allah. Tapi begitu bertanya manusia tidak mau sujud kepada Allah, berarti bro bertanya ini. Ini kalau pegah Al-Quran Allah yang mengatakan. Nah,
makanya kita pekat ada yang mandu baik tinggalnya biasanya kita yang punya tidur pun ramai sambil sembahyang. Ban katu ikum minan nar toto membebaskan api neraka kahanali kagak dahulu kalian alhamdulillah ini gampang mudah-mudahan ini saja kota ini luar biasa lebih dari ulung pak gede mak masjid ada tadi mungkin ibu-ibu dengar aja loh tiap malam ada kai bapalan apa tuh parang lu semua cukup yo kalau gitu kan awal kalau dia buat TV tu aja Jino ko yo moy wala di wala kay bawa parang ni. Yan lam sarong lang kay na yo jage yo. Ba ujung yo ibalut batay. Ibalut batay ikat. Jadi may na urang lewat yang mun ipo. Ya kenal naman ka hoya na. Yan to dala. Alah ne urusi. Makanya mari kita ajak anak-anak kita. Yang penting anak-anak kita harus mengenal dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu fikih, ilmu tasawuf harus paham anak-anak itu. Ilmu tauhid harus paham. Setidaknya mereka harus paham. Karena dunia ini tidak lama. Kita hidup tidak akan lama. Nah sebentar aja. Allah memanggil kita, ada 3 panggilan kepada kita. Yang pertama panggilan azan. Jangan sombong kita. Begitu dengan suara azan, tertinggal kerjaan kita. Sembahyang diri. Nak mangan, sembahyang diri. Paksakan diri. Jika mau dikoding program BSM. Program BSM kebetulan tadi subuh sudah mencapai hari ke-259. 250 ribu donggo yang sembahyang subuh berjamaah. Termasuk saya yang membuat jadwal itu. Belum yang buat jadwal. Ilmu di monggo dari Afrika. Di monggo dalam 259 kali, 5 kali. Itu pun karena terbaring di kesren, sakit. Nah, kalian yang pernah dapat ingat yo, punya video sakit. Ya. Leu yang berdaya sakit, bangka sakit, anak semaya, nyan payah perno. Payah kalau pasang impus bangku sakit, kita sudah tidak sholat. Padahal sakit todak mati. Urang kaya, kita mati tiba-tiba cuk mati berubah. Apalagi punya sakit, tapi urang berdaya bangka sakit, anak semaya sakit, ayo supaya. Nyan salah, nah hukum diadu lagi. Menyatakan Pak rumah sakit ibu dua debat kembali tayamum belajar kita tayamum ambil tayamum karena susah dua macam pernah oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW baik tinggal sembahyang mana bila bang sakit berat kan ada tadi ngomong bang hayya 'alas shalah baru ingat ya Allah karena sembahyang ibadah mati mati ibadah ya baru tinggal baik tinggal di rumah yang kau mau minta apakah baik tinggal di rumah yang tiba jarak baik tinggal hana cerita meninggalkan sholat menyata pegawai abu takut punya hana di rumah yang ini kafe bukan malah ini yang hana itu pegawai menyambung takut oke enggak tidak kita melaksanakan sholat kafir kita nah tidak memakan niat untuk pegangan kita sholat dan sembahyangnya yang penting. Baik hanya dan sembahyang itu tiang agama. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita. Kami juga saling mengingatkan. Mudah-mudahan kita nyatakan, tapi kita saling mengingatkan. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala selalu dalam doa kita. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Mungkin mudah-mudahan kalau meninggal kita tu mengucapnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang mudah-mudahan kita tu mengucap ini beberapa yang penting buat kita. Anda perlu segala macam, tapi kita tidak apa-apa. Silakan kita bekerja sesuai dengan ayat Allah. Tetapi setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya menciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk menyembah Aku. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terakhir ada pepatah bijak ini yang sering saya sampaikan. Ada beberapa pepatah bijak, kata-kata bijak. Kalau masih ada waktu kita untuk melaksanakan sholat berjamaah, yang laki-laki khususnya, datanglah ke masjid ke Menasah sebelum burung gapung diumumkan lebih dibal yang berdua yang. Saf lurus rapat. Sembahyang main. Anda
lupa ini. Nah, kalau masih ada waktu untuk membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, baca Al-Quran. Sebelum Al-Quran itu dibacakan di samping tubuh kita yang sudah tidak bergerak. Kemudian kalau masih ada kesempatan untuk bersedekah, bersedekahlah. Fa'as-saddaqa wa aku minas sholihin. Orang-orang yang sudah meninggal memohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah, hidupkan saya sedetik lagi. Untuk apa? Untuk bersedekah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Baju tabah. Nah, 1:27 di belakang. Tabah, sekedar kemampuan kita. Yang penting rutin. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, saya sudah diterima dengan baik. Di sini sudah 2 kali ada foto kami di situ. Berarti kan kita sudah menjadi saudara. Mudah-mudahan persaudaraan kita ini akan terbawa sampai dengan negeri akhirat, yaitu tempatnya dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si betul bacutu menyenang salah-salah dengan syirk kadang-kadang boleh buat hanya dengan mantan mungkin dengan abang dengan saudara nya hanya anak mungkin buat hanya lupa dan ramai lari dengan mak dengan abang di rumah dengan bu kayak buka doang pak camat buka kan camat mak dengan bu nya ada kau ya anak dulu yang mau ya jauh kok nape baju dia begitu dia begini mak di rumah ada jauh tentang mungkin yang baik karena doa kita bisa kita seperti ini karena orang tua kita. Bisa kita hebat seperti ini, sholat seperti ini karena didikan dan doa daripada kedua orang tua kita. Allahumma ighfirli dzunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita berdoa mudah-mudahan orang tua kita diberikan kemudahan yang masih hidup, yang sudah meninggal diampunkan segala dosa-dosanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.